Mari kita mulai live malam hari ini. Aduh, terngiang-ngiang di kepalaku My Little Bolu Ketan. Gimana coba? My Little Bolu Ketan. Udah cukup ya. My Little Bolu Ketan. Bolu Ketan IHSG-nya jadi bolu ketan warna merah. Hari ini ditutup minus 1,7% setelah sempat turun signifikan. Tadi sempat turun sampai 4%, tapi kemudian menguat lagi, jadi ditutup cuma minus 1,7%. Dan yang bikin IHSG turun signifikan hari ini, tanggal 4 Juni 2026, ada saham TPIA turun 14,86% dan juga saham BRPT turun 8,5%. Bagaimana dengan saham PAPP lainnya seperti brand dan kawan-kawan? Brandnya baru merah-merah dikit, merah-merah malu-malu, cuman kita wait and see dulu, kita nggak masuk di sini. Buat yang kalian masih ada di brand, kemarin sempat beli beberapa hari yang lalu, udah mulai siap-siap profit taking aja, lindungi cuan Anda gitu ya. Nah, terus teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya dengan saham Big Banks? BBRI masih merah, masih breakdown, dan breakdownnya makin dalam 3,1%. BBNI juga turun 4,2%. BBCA tadi sempat naik dan belum sampai hijau sih, tapi udah mulai ada penguatan sedikit. Apa sih yang sebenarnya direspon market hari ini? Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi level jeng-jeng hari ini jebol 18.000. Makanya nyanyiin aja guys, 18.034 rupiah. Saya nggak tahu teman-teman udah sempat cash out belum, tapi di M-Trade beberapa waktu yang lalu kita sempat bersih-bersih portfolio dan kita belum banyak masuk saham lagi. Kalau masuk pun ngetes aja ya, jadi satu saham aja. Hari ini kita tes BCA, jangan-jangan ada Pak Khatib Basri beneran jadi Menteri Keuangan besok. Nah, itu marketnya bakalan bagus. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Nah, jadi kenapa rupiah melemah ya? Yuk kita lihat di XY-nya atau kita lihat dolar Amerika terhadap mata uang lainnya. Ternyata dolar Amerika terhadap 6 mata uang kuat negara lainnya ini breakout kemarin. Dan hari ini sebenarnya dia balik lagi turun sedikit, tapi kemarin itu breakout ya. Dan apa sih sebenarnya yang membuat Indonesia ini marketnya jadi makin melemah? Sebenarnya narasinya masih tetap sama, yaitu kekhawatiran investor asing di Indonesia karena APBN yang berpotensi defisitnya bakalan melebar. Terus badai MSCI yang kemarin juga sempat downweighting saham-saham di Indonesia dan deleting 18 saham di Indonesia. Saya nggak bilang 19 meskipun ada satu yang diturunin, tapi turunin ya ke MRT, turunin ke small cap, dan kemudian yang di delete teman-temannya 18 lainnya gitu ya. Nah, terus itu udah lewat, tapi kenapa nih masih turun terus? Ternyata tanggal 19 dan tanggal 24 nanti juga masih ada MSCI review gitu ya. Terus bagaimana penyebab lainnya itu apa? Sebenarnya ketidakpastian akan regulasi itu kan sudah kemarin-kemarin ya. Jadi tentang kebijakan ekspor satu pintu itu juga sudah kemarin-kemarin. Ada sentimen baru apalagi kah yang bikin IHSG makin turun dan rupiah makin melemah? Ternyata ada rumor baru ya. Jadi rumor baru bahwa S&P yang sudah bertemu dengan Pak Erlangga kemarin dan juga hari ini saya dengar, kalau saya nggak salah ya, ketemu dengan Danantara, yang dibahas apa saja, sudah membahas tentang defisit APBN. Pak Purbaya juga sudah menyampaikan bahwa akan menjaga defisit APBN itu di bawah 3% dari PDB meskipun masih menjadi tantangan, dan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pemerintah untuk mengelola defisit tahun ini dan tahun depan. Per Mei 2026 defisit APBN tercatat 0,7% dari PDB 5 tahun pertama. Jika diproyeksikan bakal menjadi sekitar 1,8 per tahun, jadi masih aman itu kata Pak Purbaya. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Terus kemudian beliau juga menjelaskan tentang penerimaan pajak dan pertumbuhan pajak dan juga belanja pemerintah. Di video aku tadi, konten aku hari ini aku ada bicara tentang spending dan juga penerimaan negara. Itu
di kuartal 1 ya. Di kuartal 1 teman-teman bisa lihat di reels aku tadi ya. Jadi aku nggak akan ngulang lagi. Nanti lihat aja di reels aku di Igoy. Kayaknya di TokTok di YT ada dinaikin juga gitu. Jadi aku udah bicara tentang rupiah melemah gitu. Terus kemudian Pak Purbaya juga ngomong ke S&P soal belanja pemerintah yang ekspansif membuat defisit sedikit naik di Mei dari 0,64 jadi 0,7%. Tapi kata beliau secara keseluruhan masih terkendali. Tapi kabarnya gosip-gosipnya, kasakusuknya katanya S&P itu bisa nurunin outlooknya Indonesia loh gitu. Jadi bisa turun outlooknya gitu, bisa turun ke outlook apa nih gitu. Sekarang tuh kan ratingnya di triple B gitu ya. Kalau triple B kalau turun satu lagi itu bisa turun ke triple B minus. Let me check. S&P ratings for Indonesia. Yap. Ya, jadi bisa turun ya, bisa turun satu level, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu yang menjadi satu sentimen negatif dan diantisipasi oleh banyak investor di 1-2 hari ini karena S&P lagi mereview Indonesia dan kayaknya ada potensi untuk downgrade rating meskipun Pak Purbaya sudah menjelaskan bahwa ekonomi kita masih bagus gitu. Ya, jadi namanya investor ya mereka antisipasi aja, semoga nggak di downgrade gitu ya. Terus hal ini juga menyusul Moody's dan Fitch yang beberapa waktu lalu menurunkan outlook Indonesia dari stable menuju jadi negatif itu ya. Jadi udah sempat diturunin outlooknya, tapi outlook itu beda dengan rating. Kalau rating itu benar-benar udah turun, kalau outlook itu baru potensi aja. Jadi sebenarnya yang menjadi sentimen besarnya tuh itu teman-teman semuanya. Nah terus dan tadi ada rumor juga bahwa katanya Menteri Keuangan mau diganti gitu, ganti Pak Khatib Basri. Tapi Pak Purbaya dihubungi oleh media bilang wah rumor itu ya gitu ya, nggak akan mengundurkan diri dari jabatannya, tidak benar. Rumornya bakalan diganti Pak Khatib Basri meskipun masih simpang siur gitu ya. Rekam jejak Pak Khatib Basri murid dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan sebelum Pak Purbaya, dirinya diajari oleh Ibu Sri Mulyani saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan rekam jejak Pak Khatib Basri dipandang positif ya sebagai Menkeu karena pernah menjabat Menteri Keuangan pada 2013 sampai 2014 di era Presiden SBY setelah sebelumnya memimpin BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan dikenal menjaga disiplin fiskal yang saat ini sangat diperlukan dan dinanti-nanti oleh investor besar dan juga lembaga pemeringkat rating ya. Jadi maunya tuh ya disiplin fiskalnya tuh lebih dijaga gitu ya, supaya defisit APBN-nya tidak semakin melebar, apalagi Selat Hormuz masih belum dibuka saat ini dan rupiah masih terus melemah. Asumsi APBN rupiah itu 16,5 tuh padahal terakhir di November 2020, Oktober 2025 malahan. Sejak saat itu nggak pernah rupiah di 16,5. Jadi sebenarnya kalau aku bisa bilang pendapat aku sendiri, asumsi rupiah 16,5 di APBN 2026 itu kalau dibilang karakter perencanaannya tuh karakter perencanaan yang kurang menjaga akan resiko sebenarnya, karena memang waktu itu sebenarnya di 2025 akhir itu USD-nya udah di atas 16,5, kira-kira seperti itu. Nah, bahkan sampai hari ini pun menjadi semakin melemah rupiah kita sampai ke 18.000. Nah, jadi defisit fiskal itu, disiplin fiskal itu harus sangat dijaga sekali, harus prudent dan hati-hati memastikan APBN tetap sehat. APBN itu apa sih? Budgeting ya, budgeting bahasa gampangnya. Jadi Pak Khatib Basri itu juga diminta mendukung iklim investasi Indonesia. Bagi investor, reputasi seperti ini tuh biasanya dianggap positif. Kenapa? Karena defisit anggaran bisa dijaga, utang negara lebih terkontrol, kredibilitas fiskal Indonesia bahkan lebih dipercaya pasar, dan beliau itu sangat berperan saat Indonesia menghadapi taper tantrum 2013.
Ya, jadi periode Pak Khatib Basri sebagai Menteri Keuangan bertepatan dengan gejolak global saat The Fed mulai mengurangi stimulus atau taper tantrum saat itu, dan ada satu tekanan di rupiah dan juga pasar saham di negara berkembang termasuk Indonesia waktu itu ya. Setelah dari 2008 crash, terus dikasih stimulus, terus stimulusnya mulai diketatkan 2013 oleh The Fed. Nah, dalam situasi ini, situasi tersebut ya, Pak Khatib Basri itu berani menaikkan harga BBM subsidi dari 4.500 per liter jadi 6.500 per liter pada 2013 dan 8.500 per liter di 2014, tujuannya supaya kondisi fiskal tidak tertekan dan subsidi BBM tidak terlalu membengkak. Ya, kenapa pemerintah belum menaikkan atau belum banyak menaikkan harga BBM, terutama BBM subsidi, ya supaya mungkin tidak terjadi gejolak atau gimana, saya juga nggak terlalu ngerti gitu ya. Tapi yang jelas seperti makan buah si malakama, kalau BBM-nya nggak dinaikkan, BBM subsidi nggak dinaikkan harganya, maka pemerintah jadi harus menanggung beban subsidi BBM yang semakin besar atau terlalu besar, dan itu juga tidak bagus kalau sampai di downgrade ratingnya, asing keluar dan rupiah justru bisa semakin melemah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau BBM-nya dinaikkan, maka pasti inflasinya akan menjadi semakin tinggi dan juga masyarakat juga pasti ada yang protes gitu, terutama masyarakat kelas bawah. Mungkin dijaga supaya tidak terjadi keramaian atau bagaimana. Jadi saya nggak tahu cara pengambilan keputusannya gimana. Tapi beliau ini, Pak Khatib Basri, pernah mengambil satu langkah yang tidak populer di tahun 2013-2014 dengan menaikkan BBM supaya APBN tetap stabil. Nah, kemudian beliau tuh juga sangat kuat secara akademis. Beliau tuh bukan cuman birokrat tapi juga ekonom akademis. Jadi PhD ekonomi di Australian National University, dosen ekonomi di UI, dan pernah menjadi visiting scholar di Harvard Kennedy School, dan banyak menulis riset tentang makroekonomi, perdagangan internasional, dan kebijakan fiskal. Beliau sangat berpengalaman di investasi. Sebelum menjadi Menkeu waktu itu, beliau menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM seperti yang saya bilang tadi, dan pengalamannya di investasi seringkali dianggap sebagai nilai tambah karena memahami bagaimana kebijakan fiskal mempengaruhi minat investor masuk ke Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, kebijakan fiskal mempengaruhi minat investor masuk ke Indonesia. Jika hari ini rupiah versus USD di angka 18.000 lebih, sudah 18.000 lebih, dan jika ini cuman dianggap tanggung jawab Bank Indonesia, menurut aku sangat tidak tepat. Kenapa? Karena Bank Indonesia sudah all out, bahkan suku bunga itu naik 50 bips ya, dan harusnya kemarin cuman 25 aja perkiraannya, naik 50, dan semua cara yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Ya, Pak Peri Warjo bilang bahwa rupiah akan membaik mungkin di Juli Agustus, ini masih di bulan Juni. Jadi kesimpulannya bisa lewat 18.000, bisa 18,5, bisa 19 di bulan Juni, saya tidak tahu. Kemungkinan 18,5-an. Kalau 20.000 di bulan Juni kayaknya enggak gitu ya. Nah, jadi intinya ketidakpastian di Indonesia saat ini dengan rupiah melemah itu semakin tinggi bagi investor dan pengusaha, sehingga risiko meningkat dan kepercayaan investor asing menurun. Sejak awal tahun, investor asing sudah melakukan net sale sebesar 67 triliun rupiah di pasar saham Indonesia dan 14,29 triliun di pasar obligasi Indonesia. Penyebabnya tidak hanya karena APBN, kekhawatiran melebarnya defisit APBN, tapi juga karena MSCI yang memberikan peringatan soal transparansi dan juga tata kelola. Ya, jadi teman-teman, pertumbuhan defisit APBN itu semakin melebar. Di kuartal 1 aja defisitnya 240 triliun, naik 140% secara tahunan, dan belanja negara yang saya sebut tadi naik 31%, pendapatan negara cuma naik 10%, di mana belanja negara tumbuh 3 kali lebih cepat daripada pemasukan. Ini aku bahas di Reels tadi atau di video tadi ya, baru aja di up sore ini. Dan investor juga mulai makin mempertanyakan keberlanjutan fiskal Indonesia. Jadi S&P ada kemungkinan downgrade rating dengan beberapa asumsi-asumsi ini. Dan menurut riset Ferry Irwandi ya, menurut Bang Ferry ya, bukan menurut saya ya.
Angka GDP 5,61% itu tinggi, tapi ditopang oleh konsumsi pemerintah 21,81% pertumbuhannya itu memberikan kontribusi naik 1,26% ke GDP. Jika efek belanja pemerintah dinormalisasi, pertumbuhan ekonomi real itu hanya 4,4 sampai 4,9% saja. Ya, jadi contoh program pemerintah yang mendorong konsumsi adalah THR, MBG, dan juga belanja rutin. Faktor eksternal dan ketidakpastian tentang Selat Hormuz, S&P yang melakukan kunjungan riset ke Indonesia terkait rating kredit yang tadi saya sudah bahas, dan juga banyak perubahan kebijakan baru seperti ekspor satu pintu yang beberapa waktu yang lalu dilakukan, revisi pajak UMKM, dan lain sebagainya yang memberikan banyak ketidakpastian. Ada beberapa kebijakan yang nanti saya juga akan bahas juga beberapa kebijakan baru yang pastinya hopefully bisa berdampak positif, namun banyak ketidakpastian yang juga dinanti-nanti. Dan ada yang menarik dari imbal hasil obligasi Indonesia saat ini, di mana imbal hasil obligasi jangka pendek Indonesia atau yield itu di atas imbal hasil obligasi Indonesia jangka panjang, ya, di mana itu disebut dengan inverted yield curve. Biasanya imbal hasil obligasi jangka panjang itu pastinya imbal hasilnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau sampai kebalik ya, atau yang disebut dengan inverted yield curve, imbal hasil obligasi pemerintah yang tenor jangka pendek lebih tinggi daripada imbal hasil obligasi pemerintah yang tenor jangka panjang, itu menunjukkan resiko bahwa di jangka pendek resikonya lebih tinggi, dan biasanya terjadi ketika pasar menilai adanya tekanan ekonomi fiskal moneter dalam jangka pendek, dan ini terjadi dulu di Amerika, pernah terjadi di tahun 2000, 2008 dan 2019 pada saat pandemi. Jadi bisa dibilang di Indonesia sekarang memang resiko ekonominya meningkat gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, hari ini sudah boleh beli belum saham-saham Big Banks dan lain sebagainya? Nanti saya akan bahas teman-teman semuanya. Tapi kembali lagi ke Pak Khatib Basri. Masalah beliau akan menjadi Menteri Keuangan atau tidak, saya rasa jika beliau menjadi Menteri Keuangan, mungkin rasanya feel-nya bakalan sama seperti waktu Ibu Sri Mulyani masih menjabat. Yuk kita lihat saham BBCA, saya nggak ngomong IHSG karena IHSG-nya digendong oleh saham-saham Konglo waktu itu. Mari kita lihat di era Ibu Sri Mulyani, saham Big Banks, Himbara, dan BBCA, terutama BCA saya pakai ini aja sebagai kompas dari cerminan pasar saham Indonesia yang terkait erat dengan makroekonomi. Itu bagaimana? Yuk mari kita lihat. Nah, ini pada saat terjadi pergantian pemerintahan di Oktober 2024, waktu itu saham BBCA ada di puncak. Teman-teman yang di TokTok yang diet ya, langsung aja ke IG aku @ellenmay_official. Kemudian heboh-heboh demo terjadi pada kapan ya? Pada Agustus 2025. Jadi selama periode, aku mau kasih kotak dulu, aku kasih kotak ya. Sebentar. Aku kotakin dari situ sampai sini nih. Sampai sini. Nah, ini Ibu Sri Mulyani masih menjabat waktu itu ya, yang aku kotakin ya. Nah, beliau masih menjabat, tapi saham BBCA-nya udah turun. Nah, tapi ini sempat naik pas bulan, sempat breakdown dari MA50 dan sempat naik pada April 2025 ya. Nah, waktu itu turun juga salah satunya di April itu karena tarif resiprokal Amerika. Tapi kemudian sempat naik lagi karena faktor global, faktor luar negeri, bukan hanya Indonesia saja gitu. Jadi Indonesia masih dibilang masih lebih disiplin fiskalnya masih lumayan terjaga. Makanya BCA tuh seumur-umur nggak pernah BCA itu jebol dari MA50. Di pandemi kena MA50 monthly, dia mantul. Di tahun 2008-2009 beberapa kali kena MA50 monthly bulanan, dia juga mantul. Di tahun 2025 waktu itu juga mantul. Jadi sebenarnya MA50 monthly ini merupakan MA sakral buat support BBCA. Tapi apa yang terjadi beberapa bulan kemudian, ini Bu Sri Mulyani masih menjabat ya. Di bulan Juli, bulan Agustus ada demo-demo waktu itu, masih ingat ya.
Aku cuman refresh aja. Ini turun, tetap turun. Nah, kemudian di bulan September terjadi pergantian Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani mundur. Kemudian pada Oktober 2025 waktu itu sempat naik sedikit, timbul satu apa ya, karena Pak Purbaya ngomongnya pede ini ya, market sempat naik sedikit, tapi setelah itu turun terus sampai sekarang. Apalagi kalau kita flashback di bulan Maret kemarin ya, pas BCA breakdown dari MA 100 monthly-nya, BCA tuh jebol MA 100 monthly dan sekarang menuju MA 200 monthly, guys. Ini bukan cuman crash, tapi crashnya tuh crash banget sebenarnya. Cuman waktu itu nggak terlalu berasa di 2025 karena digendong saham-saham Konglo itu tadi, saham Bakri, saham Hapsoro, saham macem-macem lah, Konglo macem-macem tuh naik. Nah, kemudian di Maret waktu itu BCA, kenapa saya pakai BCA? Sekali lagi saya pakai ini karena saya nggak mau pakai IHSG yang waktu itu digendong saham Konglo. Ini menjadi kompas dari keseluruhan market di Indonesia, keseluruhan saham di Indonesia yang mencerminkan keterkaitan dengan makro. Nah, jadi investor-investor besar melihat ini. Maret perang, tapi kemudian bulan Maret atau bulan apa ya? Oh, aku ingat Januari dulu deh, cerita Januari dulu. Januari dulu itu crash karena warning dari MSCI. Ya, Januari akhir. Jadi bulan Februarinya turun, Maret perang, tapi kemudian nggak lama, kalau nggak salah 8 April ya. 8 April ini aku cek aja dari Dow Jones. Ya benar. Di April itu ada gencatan senjata. Aku lupa tepatnya tanggal berapa. Ya, 8 April kalau nggak salah tuh ada gencatan senjata sehingga pasar saham Amerika itu lanjut naik. Lihat Amerika kayak gini. Oke, kita kembali lagi ke BBCA ya, yang mewakili market Indonesia. Dan setelah itu lewat bulan Maret itu turun terus sampai sekarang, sentimennya masih silih berganti dari MSCI, dari defisit APBN kuartal 1 melebar, dan kemudian defisit APBN yang kuartal 1 melebar, terus kemudian ada potensi downweighting dari MSCI yang sudah terjadi, terus kemudian sekarang yang terbaru sebenarnya adalah rumor-rumor kekhawatiran akan downgrade rating dari S&P. Aduh, ini kapan berakhirnya sih? Kalau cuman ngelihat chart aja, supportnya itu yang kuat di level 4.800, supportnya di level 4.800 ya. Ini kalau buat investing sebenarnya udah murah udah murah semurah-murahnya. Nah, tapi pertanyaannya sekali lagi, kalau benar jadi itu Pak Khatib Basri jadi Menteri Keuangan, kira-kira bakalan bullish nggak? Teman-teman yang jawab sendiri. Mungkin bisa naik ya, jadi sentimen positif naik kayak gini, ada sedikit naik dalam jangka pendek. Tapi sekali lagi semuanya kembali kepada nahkodanya ya, pada bosnya mau apa, atasan pimpinan mau apa, arahnya kemana, nahkodanya kemana. Kan tidak mungkin satu kapal itu punya dua nahkoda. Masa ya nahkodanya menteri itu kan namanya pembantu presiden. Nah, kita tidak tahu apakah beliau ini berhasil meyakinkan Bapak yang menjadi nahkoda ya untuk mengubah arah perjalanannya. Mungkin jika biaya MBG besar, bisa lah kemarin udah kurangin dari 6 hari jadi 4 hari, terima kasih, barangkali bisa dikurangin lagi, saya juga tidak tahu gitu kan ya. Dan tata kelola MBG kayaknya juga mau diperbaiki, saya juga nggak tahu apakah itu bisa jadi sentimen positif atau enggak. Tapi jika Pak Khatib Basri menjadi Menteri Keuangan, apakah beliau bisa mengubah arah kapal ini mau ke mana gitu ya. Jadi kabar yang terakhir saya mendengar bahwa dari pemerintah juga mungkin akan mengalokasikan sebagian dari APBN untuk PMN buat Danantara gitu. Itu menjadi satu tantangan lagi buat APBN kita yang sekarang sudah disorot, defisitnya melebar, dan juga banyak spending lain yang kayaknya saya tidak perlu sebutkan di sini karena saya bukan pengamat politik. Tapi ini yang menjadi jawaban saya, kalau Pak Khatib Basri menjadi seorang Menteri Keuangan menggantikan Pak Purbaya, mungkin akan lebih baik dari segi
gaya komunikasinya yang mungkin bisa lebih cocok untuk lebih slow lah mungkin ya. Mungkin lebih slow, lebih berhati-hati, mungkin kebijakan fiskal yang lebih prudent. Tapi sekali lagi bagaimana beliau bisa meyakinkan nahkoda kapal itu. Jika nahkodanya mau ke kanan, menterinya mau ke kiri, wah itu bisa nggak cocok ya. Itu bisa nggak cocok ya. Oke, sekali lagi Pak Khatib Basri menjadi Menteri Keuangan itu satu hal, itu satu angin yang bagus, tapi bukan menjadi satu konfirmasi bahwa badai akan berlalu. Mungkin badainya akan berkurang sedikit, tapi kita harus tetap melihat kebijakan-kebijakan ke depan, arah nahkoda ke depan itu seperti apa. Nangkep ya. Jadi, kalau tadi N-Trade ada ngetes by BBCA sebenarnya ya, karena kita mau memanfaatkan momen atau sentimen jangka pendek aja. Seandainya benar terjadi seperti itu, maka akan ada pantulan, ya udah cuan bungkus, kira-kira seperti itu. Nah, demikian pula dengan saham-saham lainnya. Tadi ada yang bilang ADMR hijau atau saham-saham lainnya hijau. Iya sih hijau gitu. Meskipun hijau, teman-teman semuanya perlu sadari bahwa di dalam uptrend itu naik, tidak selalu semuanya candle hijau. Kadang-kadang ada merahnya juga, karena harga saham tidak bergerak satu garis saja. Dan demikian pula ketika terjadi tren turun atau market bearish, perlu diingat bahwa candlenya, hari-harinya itu tidak selalu merah. Itu tidak selalu merah, pasti akan ada hijaunya juga. Dan hijau saat ini menurut aku ini masih sangat temporer sekali. Kenapa kami ngetesnya di BCA bukan di saham-saham yang lainnya, padahal mungkin saham second liner gerakannya bakalan lebih cepat gitu ya. Karena sekali lagi BCA yang paling mencerminkan apa yang terjadi pada kondisi makro saat ini. Bagaimana dengan bank-bank himbara yang pastinya juga akan terdampak positif ya dengan sentimen jika Menteri Keuangan ganti. Jadi Pak Khatib Basri yang mungkin diharapkan akan lebih ada disiplin fiskal, tapi ya ini BBRI kenyataannya tidak ada tanda-tanda naik hari ini ya, jadi BMRI juga gitu. Dari sini kita melihat bahwa meskipun hari ini BCA masih di net sell asing 463 miliar, hari ini BCA masih di net sell asing 463 miliar, tapi setidaknya net sell asingnya itu 463 miliar, itu dari 2,9 triliun transaksi, itu ini ada yang beli juga, jadi sebenarnya ini ada bertarung di sini ya, jadi ada buy-nya juga kelihatan dari candle-nya, ini ada ekornya, tidak terlalu merah, tidak terlalu bearish gitu teman-teman semuanya. Dan aku ingin juga menjawab pertanyaan kalian, BBCA apakah potensi jebol 5.000? Tadi aku udah bilang support paling kuat itu 4.800. Jadi masalah akan jebol 5.000 atau tidak itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau kalian nanya ada kemungkinan atau tidak, bisa saja ada kemungkinan jika kondisi makro ke depan tidak membaik. Salah satunya dari segi rupiah. Kalau rupiahnya melemah terus, dor kayak gini melemah terus. Dan jika S&P Standard & Poor, lembaga pemeringkat rating, menurunkan rating Indonesia satu level aja tuh asing keluar, dan BCA juga masih bisa turun. Jadi kalau kamu nanya apakah sekarang sudah waktunya serok, saya tidak suka kata-kata serok sebenarnya, karena serok mengandung arti money managementnya all in dan tidak mindful. Sehingga kalau kamu mau nyicil sekarang sebenarnya sudah waktu yang oke. Tapi kalau kamu serok itu artinya kamu nggak mindful dengan money managementnya. Semuanya all in, hajar bleh aja. Be very careful kalau misalkan diajak turun nyelam lagi, jangan sampai stres gitu ya. Jangan sampai takut. Halo Miss, apakah possible hari ini, tahun ini IHSG hit 3.000-an? Aku nggak mau mikir kayak gitu dan kayaknya sih enggak. Tapi teman-teman semuanya kita harus
mikirin apa yang kita lakukan, jangan mikirin IHSG kemana, BCA kemana. Yang kita lakukan satu, kan aku sudah bahas ya di M-Trade itu sudah mengurangi exposure atau total modal yang digunakan dalam morning briefing 2 minggu berturut-turut sejak MSCI memberikan warning pada tanggal 27 atau 27-an Januari waktu itu kita ada kasih warning untuk turunin nominalnya sebanyak 75%, sisa 25%, dan di bulan Mei kemarin kayaknya pas ada kebijakan kenaikan royalti tambang yang kemudian nggak jadi sih, kalau nggak salah pas itu kita waktu itu, saya lupa pas sentimen apa, tapi M-Trade waktu itu jualan dan sahamnya bersih. Terus kemudian ada satu saham aja ngetes LSIP apakah akan ada technical rebound dengan kebijakan ekspor satu pintu yang sudah selesai turunnya, ternyata juga enggak, kena stop loss juga, dan lama kemudian kita beberapa hari kemudian kita baru ngetes lagi BCA ini, dan bukan tidak mungkin BCA pun kalau untuk urusan trading bisa kena stop loss juga. Tolong dibedakan dari urusan investing. Kalau long term investing gak usah dijual, gak apa-apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau spekulatif untuk teman-teman bisa beli saat ini, sebenarnya ini valuasi yang sangat murah. Tapi kalau kalian nanya masih bisa turun lagi nggak? Jika S&P ada Standard & Poor's ada menurunkan rating Indonesia, ya bisa aja turun lagi. Dan tidak ada yang bisa menjamin itu. Kalau Pak Purwo bilang enggak kok, enggak, ya itu harapan kita semua juga enggak sama. Oke ya. Nah, jadi itu jawaban saya. Kemudian ini pertanyaan yang aku suka dari Bun Kang, kapan IHSG ke 15.000 lagi atau malah drop ke 5.400? Sudah, nggak usah dipikir. Yang kamu pikirin adalah what to do, apa yang harus kamu lakukan saat ini. Wait and see dulu, semuanya wait and see dulu. Buat yang sudah cash out, congrats. Wait and see, saya sudah nyanyi lama sebenarnya untuk diversifikasi ke instrumen cash dan setara cash seperti contohnya deposito, obligasi negara, dan juga RDPO. Kalau kalian takut dengan obligasi negara, sebenarnya di 98 juga nggak pernah default sih gitu. Cuman kalau kalian memang worry, saya mungkin memberikan alternatif waktu itu lebih ke deposito atau RDPO. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah mulai diversifikasi bertahap bahkan dari bulan Desember kemarin kita sudah memperkenalkan tentang US stock, di mana teman-teman bisa belajar hari Sabtu ini di link emtrade.us_live. Aduh, sebentar ya, aku coba pasang linknya dulu ya. emtrade.us ini emtrade.us_live Sabtu jam 10 pagi. Oke, linknya udah aku pasang di sini ya. Jadi ini nanti keluar kayak gini. Linknya aku udah pasang. Yang merah-merah di Igoy langsung aja di tap aja. Aduh, kok nggak bisa balik sih? Duh, kok gelap? Oke. Oke, terus pertanyaannya buat yang belum jualan atau yang masih nyangkut gimana? Tenang aja teman-teman, aku mau memberikan satu, bukan penghiburan yang tidak rasional, tapi penghiburan yang rasional. Penghiburan yang rasional itu gimana? Penghiburan yang rasional artinya gini, sekarang selama itu uang dingin bukan uang panas banget ya, jadi udah biarin aja. Sekarang kamu melihat ini mungkin satu crash yang besar, nanti badai pasti berlalu. Kapan badai berlalu? Ya nanti nggak tahu, masalahnya pemerintah mengubah kebijakan itu kapan, kan saya juga nggak tahu gitu ya. S&P misalkan ada downgrade, kapan mau dibalikin lagi ratingnya, itu kan kita nggak tahu, ada butuh waktu, butuh proses. Jadi selama masa-masa itu gunakan jadi masa untuk belajar atau masa mengasah kapak. Jadi teman-teman anggap jadi pelajaran aja sih teman-teman semuanya. Dan apa yang terlihat sebagai tragedi dalam jangka pendek, kalau kalian tetap punya mindset bertumbuh, ya kumpulin uang lagi dengan investasi yang lebih mindful. Aku menyarankan buku ini buat kalian yang
selain belajar dengan aku di M-Trade ya, aku menyarankan kalian belajar dari buku ini. Udah satu buku ini aja, kalian pergi ke toko buku, beli ini. Dan bab satunya itu kalian akan berasa kayak bukan ditampar tapi dicubit-cubit banget. Kenapa? Karena bab satunya dia menyebutkan your personal experience with money make up maybe 0,00001% of what's happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works. Intinya dia bilang gini, kamu bisa belajar dari spreadsheet, kamu bisa belajar dari banyak pelajaran dari e-course, tapi yang benar-benar ngajarin kamu itu ya apa yang terjadi di market. Kayaknya aku mesti reread buku ini dan aku mau buatin kalian kontennya. No one is crazy, we all make decisions based on our unique experience that seem to make sense to us in a given moment. Yang berhasil di properti akan bilang properti bagus. Yang berhasil di value investing pada waktu itu, pada masanya, bilang value investing bagus. Tapi ketika diulang lagi pada zaman sekarang mungkin belum tentu bagus. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, bagus kalian melewati experience ini. Jangan terlalu dipusingin atau jangan terlalu disetresin gitu ya. Oke, terus kemudian aku akan menjawab pertanyaan kalian lagi di SSA. Jangan dulu teman-teman, intinya kalau naik gunakan buat sell atau kurangin posisi aja. Demikian pula dengan saham TINS dan Antam hari ini hijau, seperti contohnya saham-saham yang tadi ADMR ya. TINS ini di sini kena support, kemarin saya juga udah bilang sebenarnya kena support kuat. Kita tahu dia kena support kuat, tapi marketnya masih seperti ini. Kita wait and see dulu daripada ya beli di support digebuk lagi, beli di support digebuk lagi. Itu udah terjadi berkali-kali sejak bulan Januari kemarin. Kita masih sempat cuan tuh di Januari kemarin tuh, di Februari ini TINS masih sempat naik. Pada waktu itu juga kita sempat cuan Antam lumayan loh, kita dapat di sini nih di Februari, kemudian sampai Maret di sini kurang lebih lah ya. Nah, tapi setelah itu berbagai support dijebol dengan kebijakan pemerintah yang macam-macam ini itu ya, dan rupiah juga masih melemah. Jadi wait and see dulu aja intinya. Kalau ada kenaikan sehari 2 hari, kenaikan banyak sehari 2 hari, jangan terlalu terburu-buru. Saat ini kebijakan masih banyak sekali perubahan atau ketidakpastian. Bagaimana dengan saham Amerika? Ya seperti contohnya Nvidia dan juga kawan-kawan yang lagi pullback atau retrace. Saat ini pullbacknya sudah selesai belum? Saya mau jawab belum. Jadi wait and see dulu aja, nawar pelit ya. Jadi nawar pelit, ada apa yang mau ditawar? Tadi di M-Trade US briefing kita udah bahas, nanti saya akan bahas lagi. USD IDR, ini pertanyaan dari Bun Kang lagi, nanti hit 18.200 lalu naik lagi atau turun ke 16.500. Wah, ini pertanyaannya pokoknya saya harus meramal gitu ya. Tidak bisa saya meramal tidak bisa saya meramal karena saya tidak tahu jalan pikiran dari nahkoda dari Indonesia ini bagaimana gitu kan ya. Seandainya nanti malam tiba-tiba MBG-nya diganti jadi 2 hari, wah ini rupiahnya mungkin bisa lebih bagus, lebih menguat karena kekhawatiran tentang melebarnya defisit APBN bisa membaik. Tapi kalau misalkan kayak beberapa hari yang lalu tiba-tiba ada mau bikin MBG lagi di mana tuh, di Saudi Arabia atau di mana itu, misalkan dana MBG nambah lagi gitu kan ya, terus dana apalagi masuk ke dan APBN bisa membengkak lagi pengeluarannya. Bisa begini guys, kenapa? Karena investor asing takut, kalau mereka takut mereka caw dari Indonesia. Jadi tidak bisa saya meramal ini, Bapak Ibu tolong dipahami ya. Jadi begitu Pak Bun Kang. Terus kemudian TLKM dan juga TOBR bagaimana kabarnya? Yang jelas teman-teman, kalau saya boleh menyarankan, lewati bulan Juni ini dengan damai sejahtera. Jangan serok-serok, jangan beli-beli dulu karena masih ada nightmare-nya, bahayanya, yaitu MSCI Review 19, MSCI Review 24 dan juga S&P itu tadi. Jadi saham-saham di Indonesia seperti yang saya bahas tadi semuanya sama.
Limtan Dewa bilang, Serok Big Bang silahkan nggak apa-apa, yang penting kamu mindful secara money management. Dan kalau BCA-nya amit-amit lah, kalau misalkan di Indonesia diturunin ratingnya dari S&P turun lagi, kamu nggak stres aja gitu ya. Kak Jika, Rosi Teresa, jika seumpama pemotongan suku bunga The Fed dipotong bulan 8, apa dampaknya ke Bank Indonesia? Less likely The Fed akan motong suku bunga karena pemimpinnya yang baru saat ini justru sifatnya dia justru lebih hawkish. Apa artinya hawkish? Hawkish itu artinya dia cenderung bahkan menahan atau bahkan mungkin bisa menaikkan suku bunga. Oke, terus pertanyaan US stock, SAP, IBM, Microsoft, PayX, WD aku akan bahas nanti, BMRI saya akan bahas sebentar lagi. Bisa apakah akan possible kalau market US mulai crash, investor akan beralih ke emerging market, apalagi ke Indo yang sudah under value. Satu hal yang diperhatikan bukan cuman masalah valuasi saham doang, tapi bagaimana resiko bisnis ke depan. Saya ulangi, krisis yang terjadi di Indonesia bukan hanya krisis keuangan saja, tapi saat ini terjadi krisis kepercayaan, di mana angka numbers yang pertama diperhatikan, potensi defisit APBN itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang banyak sekali berubah dan baru, kadang-kadang udah diumumkan bisa nggak jadi lagi. Contohnya kayak waktu itu royalti tambang yang sempat mau naik tapi kemudian disuratin dari Kamar Dagang China, terus kemudian nggak jadi, kayak gitu ditunda, which is bagus ditunda, tapi ini menimbulkan satu kekhawatiran dan ketakutan. Sempat keluar berita rumor yang nggak tahu dari mana yang nyebarin hoax kayak gini, mungkin ini bukan dari pemerintah juga ya, tapi saya nggak tahu deh, bisa tiba-tiba keluar hoax kayak yang dulu udah ikut tax amnesty bakalan diperiksa lagi kayak gitu. Itu para pebisnis takut. Jadi Bapak Ibu, jangan cuman berpikir tentang apa tadi yang ditanyain, tadi nanya apa sih? Aku sampai lupa loh yang ditanyakan. Hamis, bisa terangkan dari POV investing kenapa kok beda dengan Unilever, pola chartnya kok sama? Hah? Maksudnya? Aku nggak ngerti pertanyaannya. Unilever. Ini Unilever juga kemarin udah bagus, semuanya udah bagus, udah mulai membaik, dia secara fundamental kena turun juga. Tapi gini, maksudnya POV trading memang beda dengan POV investing. Investing itu kalau perusahaannya bagus, valuasinya makin turun karena faktor eksternal kayak gini, malah berani beli. Kenapa? Karena fokusnya lebih ke jangka panjang. Nanti kalau semua badai ini sudah berlalu, ya jadi kebijakan-kebijakan mungkin sudah diperbaiki ke depan dan lebih ada kepastian yang value investing sekarang lebih cuan. Gitu aja. Oke, terus teman-teman, aku pengen ngebahas tentang US stocks. Teman-teman jangan kena region bias. Teman-teman tahu bahwa porsi saham Indonesia di MSCI, porsi saham Indonesia di MSCI, emerging market itu kan sisa tinggal 0,5%an aja. Dulu pernah 3,2%. Tapi kalau dibandingkan dengan semuanya, semua gitu ya, itu cuma 0,1% aja, sedangkan Amerika tuh 63%an. Jadi kita mulai belajar pelan-pelan dan pakai broker yang ada di Indonesia aja. Seperti contohnya Reku dan Nanofest tuh kamu bisa buka dan pakai kode Ellen May, peluang juga bisa Ellen May USP gitu ya. Tapi nggak lengkap saham-sahamnya, kita lagi berusaha bekerja sama dengan mereka. Tadi baru ngobrol satu dengan Reku supaya bisa ditambah saham-saham yang kita watch ini, dan mereka bilang oke, akan diusahakan, tapi harus tetap sesuai dengan kebijakan dari regulator. Mau buka broker saham yang di luar Indo supaya bisa lengkap semua sahamnya, itu keputusan kamu, saya tidak memberikan saran itu ya. Jadi itu keputusan kamu sendiri gitu ya. Jadi nggak ada link referral atau kode referral untuk itu. Oke, terus kita mau bahas tentang US stocks. Jadi US stocks itu Rabu, ini hari ini Kamis ya, Rabu kemarin ditutup turun 1,2%. Aku mau kasih lihat kalian saham US stocks, tapi teman-teman yang di Indo stocks nikmatin aja. Aku ngoceh tentang US stocks ini, kamu jangan skip ya. Kenapa? Buat nambah knowledge kamu. Mungkin kamu pikir, wah ini aku bingung kayak gini. Biarin aja bingung, namanya juga orang belajar gitu kan ya. Mau duit nggak? Mau, ya udah yuk belajar yuk gitu. Jadi kemarin Dow Jones ini pada tanggal 3 ditutup merah karena kekhawatiran
akan perang yang semakin memanas, tapi ada kabar baik bahwa saat ini mulai ada sentimen positif dari perang di Iran dan Amerika gitu. Jadi mulai ada sentimen positif ya. Trump mengatakan, dan ini juga sentimen positif buat Indonesia, semoga Selat Hormuz segera dibuka ya. Jadi Trump itu mengatakan akan menegaskan garis merah dalam gencatan senjata Amerika dan Iran. Harga minyak turun karena ada klarifikasi dari Amerika tentang garis merah Presiden Donald Trump terkait gencatan senjata dengan Iran, bahwa konflik penuh akan dimulai kembali hanya jika pasukan Amerika dibunuh. Intinya kalau nggak ada pasukan Amerika yang terbunuh, harusnya juga nggak terjadi apa-apa. Akibatnya minyak Brent crude oil itu juga sempat turun tadi, dan aku mau kasih lihat kalian untuk chartnya Brent crude oil dan Brent crude oil. Di sini turun dikit ya, jadi tapi masih di atas 90. Negosiasi damai katanya bisa berlanjut tanpa harus langsung menyetujui semua tuntutan maksimalnya. Udah agak-agak nyerah kayaknya Trump, dengan fokus pada membuka kembali Selat Hormuz dan membatasi program nuklir Iran gitu. Jadi itu syaratnya dari Trump udah mulai semakin dipermudah gitu ya. Terus Iran diharapkan juga akan membuang uranium tinggi dan bekerja sama dengan Amerika secara bertahap meskipun tidak ada jaminan penggantian jangka panjang pada tahap awal gitu ya. Terus initial jobless claim di Amerika hari ini naik dari 212.000 jadi 225.000, konsensusnya 213.000. Ini klaim pengangguran naik di Amerika, nggak bagus, menandakan kalau pasar tenaga kerja Amerika itu melemah dalam jangka pendek. Pelemahan pasar tenaga kerja membuat ekonomi melemah, inflasi turun, dan ada potensi suku bunga ditahan lebih lama gitu ya. Jadi mungkin belum dinaikkan tapi ditahan, dan ini positif untuk saham, khususnya saham teknologi yang lebih suka suku bunga kecil atau setidaknya tidak naik. Tapi indikator ini, dan itu positif buat rupiah karena imbal hasil di Amerika nggak jadi naik terlalu tinggi gitu ya. Kalau suku bunganya dinaikin, imbal hasil naik, nanti duit dari emerging market semakin ke sana gitu ya. Nah, tapi indikator ini juga perlu dikombin dengan data ekonomi yang lain seperti NFP ya, supaya bisa tahu apakah pasar tenaga kerja itu beneran masih solid atau enggak gitu. Oke, kita mau balik ke US stock sebentar teman-teman semuanya. Oke. Ada rilis data ekonomi ADP Employment Change yang juga mengukur perubahan tingkat tenaga kerja di Amerika. Terus sebentar, aku bahas ini aja langsung ke sahamnya. Nvidia kemarin turun 3,6%, hari ini masih turun dikit. Ada kemungkinan kita bakalan kena stop loss untuk yang jangka menengahnya di Nvidia ini. Jadi ada kemungkinan kita bakalan kena stop loss, tapi kita wait and see dulu karena sebentar lagi 211 itu area support gitu ya. Oke, stop loss berapa? Ini sekitar 2,3% aja gitu. Tapi kita masih wait and see dulu gitu. Untuk US stock Nvidia sendiri, ini US stock ini beberapa kita kemarin profit taking ya, beberapa kita profit taking dan ada yang kena stop loss juga. Ini yang kemarin juga profit taking, Nvidia juga pernah sempat profit taking juga. Terus kemudian Microsoft, apa kabarnya? Microsoft kemarin kita caw dulu untuk mengamankan profit, dan kemudian hari ini dia di area retracement lagi. Sebenarnya menarik sih buat buy on retracement, tapi kayaknya wait and see dulu, pullback ini normal pullback aja. IBM kita lagi nunggu banget retracement atau pullbacknya di angka 272
ya, dan dia bekas breakout cakep. Ini dari stage 1 ke stage 2 tarikan pertama, dan kalau ada pullback ini adalah pullback pertama. Jadi kita menanti IBM untuk bisa turun lebih lanjut lagi. Demikian pula dengan Oracle. Oracle ini M-Trade ada jangka menengah. Saat ini jangka menengahnya masih cuan sekitaran 35%, dan kita lagi nge-watch lagi untuk jangka pendeknya kemungkinan di level sekitaran 206, di sekitaran area ini, di sekitaran kena ini area ini ya, di trendline merah ini. Oke, terus jadi kita masih nunggu koreksi atau menunggu retracementnya. Demikian pula dengan saham ServiceNow, jadi belinya jangan di pucuk tapi tunggu retracementnya sekitaran level 109, itu juga bisa ditunggu area retracementnya. Disclaimer teman-teman semuanya, money management harus dijaga ketat. Kalau kalian masuk ke M-Trade US Academy, cara daftarnya harus ikut acara Sabtu besok dulu, nggak bisa kayak langsung daftar aja, jarang banget kita buka pendaftaran yang boleh langsung daftar. M-Trade US Academy ini ikut acara besok Sabtu dengan cara tap tombol merah yang ada di Igoy Live saya saat ini, atau DM saya Start US Start. Oke, jadi yang di M-Trade US Academy kalian harus tonton masterclass ini, oke ya. Oke, terus kemudian saya akan bahas untuk CRWV yang juga turun sekitaran 7%. Ini jangan di watch buy, tapi kalau aku bisa memilih satu saham buat kalian yang mau yang lebih low risk, itu lebih ke saham IBM yang juga ada story quantum, dan tunggunya murah banget di level sekitaran 270-an. Oke, gitu teman-teman semuanya, tetap semangat semuanya yang ada di Indostox. Yang ada di Indostox, aku mau memberikan satu kesimpulan. Tentang apa yang terjadi di market dan sentimen yang beberapa sentimen utama aku simpulkan. Yang pertama, sebenarnya yang aku paling highlight bukan sentimen Menteri Keuangan ganti. Yang paling aku highlight sebenarnya S&P datang ke Indonesia dan melakukan riset, dan pas mereka datang ke Indonesia, rupiah pas lagi all time low. Dan juga kalau kita perhatikan defisit APBN di kuartal 1 itu ya, di kuartal 1 kemarin defisitnya tercatat melebar banget ya. Di kuartal 1 tercatat sangat melebar sekali. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu juga pertumbuhannya 3 digit teman-teman. Aku coba cek dulu angkanya, takut salah ngomong. Defisit 240 triliun, naik 140% secara tahunan gitu. Jadi angka ICOR-nya Indonesia juga kurang bagus, di sekitar angka 6 kalian, dan itu yang paling tinggi dibandingkan negara tetangga, negara-negara Asia Tenggara lainnya. Semakin rendah semakin efisien angkanya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini, sentimen utamanya bukan soal Menteri Keuangan diganti, karena seperti yang saya tadi kasih lihat ketika zaman Ibu Sri Mulyani masih jadi Menteri Keuangan, saham BBCA yang menjadi kompas dari market Indonesia secara keseluruhan terkait dana makro itu juga udah turun. Naik sebentar, kemudian turun lagi, kira-kira kayak gitu. Jadi Pak Khatib Basri rekam jejaknya bagus, cuman kembali lagi nahkodanya arahnya bagaimana. Belum tentu juga terjadi itu pergantian. S&P perhatikan, MSCI perhatikan, masih harus menahan diri di bulan Juni ini untuk teman-teman mau nyerok saham. Mungkin kalau mau nyicil kayak BCA gitu ya, dikit-dikit aja. Kalau yang berharap ada diskon lagi, kemungkinan masih akan bisa ada diskon lagi. Kalau kalian nanya, banyak banget pertanyaan yang nanyain tentang kapan bottom market, kapan rupiah bisa berbalik. Itu pertanyaan terbesar kalian, dan aku tahu banget kalian galau soal itu. Aku cuma mau jawab, tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab itu selama kondisi makro tidak berubah. Selama postur APBN, budgeting, spending, anggaran, spending income itu tidak berubah, tidak ada yang bisa meramal
Kalau diramal dengan kondisi saat ini ya masih akan melemah terus dengan kondisi yang tidak berubah. Tapi sekali kondisi itu berubah, itu bisa menjadi baik. Dan untuk menanamkan mindset tidak ada kepastian di market, kita harus ngeflow. Kau baca ini, segera pergi ke Periplus atau beli di Kindle. Kok malah aku jadi ngiklanin Periplus nih, punya saham apa di Periplus. Itu aja, dan diversifikasi teman-teman semuanya. Kalau yang nyangkut, udah nyangkut, banyak banget curhat, nyangkut 40%, 50%. Inhale, exhale, selama itu uang dingin, kamu tenang aja. Apalagi kalau itu BCA, BRI, BMRI, BBNI. Inhale, exhale, tenang. Kalau kamu mau serok lagi, mau average down, please be mindful. Jangan sampai kamu pakai duit gede hanya karena kepanasan saja. Karena kamu stres. Inhale, exhale, 4 saham itu for long term gak apa-apa. Jangka pendek seperti tragedi, jangka panjang seperti komedi, asalkan kamu masih tetap looking forward, bertumbuh terus. Dan teman-teman, aku mau ingetin satu hal buat kamu. Jangan nonton market terus. Kamu punya saham rugi, ya udah rugi aja. Tapi tetap belajar, yang ditonton mungkin ya kelas-kelasnya, masterclass kayak gitu tadi, money management tetap dipelajari, live tetap ditonton. Thank you banget udah masih tetap nonton live aku. Meskipun kondisi kalian, mungkin kalian lagi galau, aku tahu itu. Dan kamu mesti sadar, satu kalimat terakhir yang aku ingin sampaikan adalah, kamu masih nafas, gak pakai alat bantu nafas, gak pakai sesak nafas. Kamu masih bisa menikmati makanan enak. Gak bisa, aku lagi diet, lidah ini masih bisa nikmatin makanan enak. Kamu masih bisa dengerin lagu tadi, MBG, Mas Bahlil, Gorgeous, ketawa-ketawa. Kamu masih bisa kumpul sama keluargamu. Kamu masih bisa, apa lagi? Tulis itu semuanya. Dan pikiran ini di reset. Jangan nonton berita negatif terus. Itu kamu nonton reels pidato, dar itu kamu nonton reels apa, bikin sebel, reset. Jangan kebanyakan nonton hal yang negatif. Tahu? Saya cuma mau bilang, badai kita Indonesia ini pasti berlalu. Dan kamu harus tanamkan di mindset ketika badai itu berlalu dan market bullish lagi, jangan sampai kamu lupa. Dan bahkan tolong bantu ingatkan orang-orang di sekitarmu bahwa badai berikutnya akan terjadi lagi. Entah karena apapun, amit-amit jangan sampai karena pandemi. Ngeri. Badai 2008, badai 98, badai apapun pasti terjadi. Makanya portfolio Pinnacle yang diajarkan di M-Trade Academy penting. Di M-Trade ada satu kelas yang penting banget kalian M-Traders yang udah lama nggak nonton kelas dan malas ngikut morning briefing. Tenang teman-teman semuanya, kamu mesti lihat ini. Teman-teman lihat ini. Teman-teman lihat ini. Mama. Apa sebentar, Mama masih belum selesai. Sedikit lagi. Why are you still live? Still live, still live. Sebentar saja. Do you wanna join me? No? Mandi dulu, jam segini belum mandi. Yeah, I was waiting. Bye-bye. Oke, aku pause di sini. Ini sampai tadi aku minta timku naikin, mesti tulisin. Must watch masterclass money management. Penting. Kamu pakai masterclass ini, tonton ini. Ini jurus bertahan dalam badai seperti pohon sequoia yang umurnya bisa sampai 2000 tahun. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku udah dicariin sama anakku. Tetap semangat. Ya, ini OJK ada aturan lagi, benar. Aku nggak sempat ngebahas malam hari ini. Benar. Mau dibahas? Oh iya, anakku hari ini 5 tahun, anak Ara. Kemarin, lupa ulang tahun ya. Ada kebijakan. Tapi kayaknya aku bahas besok aja deh teman-teman semuanya, karena yang sentimen utama-utamanya tuh udah hari ini. Dan kebijakan baru yang lainnya itu sebenarnya efeknya sama. Efeknya lebih ke penantian, wait and see, tentang ketidakpastian banyak hal yang berubah saat ini. Oh ya, satu hal lagi.
Tapi sentimen negatif lagi, nanti kamu makin stres gimana? Ekspor batubara Mongolia ke China itu udah melampaui Indonesia. Jadi kalau ekspor satu pintu nanti pelaksanaannya sulit, maka China punya opsi. Gitu. Jadi ekspor batubara Indonesia ke China turun 22% secara tahunan. Kamar Dagang China sempat waktu itu menyurati Indonesia, "Hey, aturannya jangan gitu, ini begini, apalah." Adalah di suratnya. Ternyata mereka ngambil dari Mongolia secara tahunan. Mongolia ekspor batubara ke China naik 61%. Indonesia di April only itu 11,12 juta ton, di Mongolia 11,33 juta ton. Udah gitu ya. See you tomorrow. Bye. Jangan lupa hari Sabtu jam 10 yang di Igoi bisa langsung tap tombol merah di bawah ini, acara M3 Start, tap tombol merah, daftar di situ. Yang di YT, yang di TokTok, kalau mau belajar US Stocks langsung DM saya di Igoi, saya @elmi_official, DM Start US. Nanti dikasih linknya sama tim aku. Selamat semangat kalian semuanya dalam mode bertahan, tetap harus belajar. Pada musim dingin, kapaknya mungkin gak dipakai buat nebang pohon, tapi dipakai untuk diasah. Dadah, sehat selalu, dan stay happy with the family. Bye-bye.